Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatamul anbiya wal mursalin al-mab'us rahmatal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita yang mulai puasa di hari Rabu, hari pertama, sekarang sudah memasuki hari kelima. Bagi yang mulai hari Kamis baru masuk di hari keempat. Tadi malam bagi yang mulai tarawih Selasa malam sudah malam kelima. Bagi yang mulai Rabu malam, malam keempat. Bapak Ibu dan Saudara, alhamdulillah kita kena giliran di masjid kita Nurut Taubah dalam program yang dimotori pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Benteng, gerakan Ahad Subuh Berjamaah GAS. Dan pada kesempatan subuh ini saya ingin mengembangkan, mengulang, mencerahkan bagi yang sudah tahu, menambah ilmu bagi yang belum tahu tentang pangumpuk nuku bacaan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu ada di surah Al-Mu'minun, nomor urut suratnya 23. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan seterusnya. Di nomor urut 23 ada nama surah Al-Mu'minun. Ad-dusukna qad aflah. Tatawata teruluya biasa ad-dusuk juz la apele. Ad-dusukna sayaqulu tilkar rusul. Ini juz qad aflah. Di rakaat pertama saya baca ayat dari ayat 1 sampai ayat 11, dan di rakaat kedua saya baca ayat 12 sampai ayat 16. Ini dua kelompok ayat mengandung pelajaran tersendiri. Kebetulan nanti malam judul yang akan dibahas oleh para penceramah itu khusyuk dalam sholat. Kalau tadi malam itu akibat mengabaikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Saya sempat bahas tadi malam di Al-Mubarakah bahwa Tuhan bersumpah, Tuhan berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Saya akan isi neraka jahanam dari jin dan manusia. Apa penyebabnya? Karena dikasih hati tidak menggunakan untuk menghayati firman Allah, dikasih pendengaran tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, dikasih mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di ayat itu Allah mengatakan orang seperti itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina. Mari kita berusaha untuk menggunakan fasilitas yang Allah berikan, penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah Bapak Ibu, yang ada hubungannya dengan judul nanti malam yang akan dibahas oleh para penceramah di 32 Masjid Musalla se-Kecamatan Benteng dan sekitarnya, khusyuk dalam sholat. Ayat ini diawali dengan qad, sungguh, bahasa Arab lit taukid, penegasan. Masarrupa itu matapa ini. Qad aflahal mu'minun. Masarrupa itu matapa ini. Apa kaupakanna? Di ayat 11 dikatakan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kaupakanna mereka akan menjadi ahli waris. Apa yang diwarisi? Surga Firdaus. Dan mereka hidup kekal di dalamnya. Tapi tidak semua orang yang mengaku dan merasa beriman mendapat fasilitas warisan ini. Ada syaratnya, ada tandanya, ada cirinya. Nanti dipenuhi tanda, syarat, dan ciri itu, barulah kita berhak memperoleh surga Firdaus sebagai warisan. Tidak sekedar mengaku dan merasa beriman. Nah, ada 7 di situ syaratnya Bapak Ibu. 2 diantaranya tentang sholat. Di syarat pertama khusyuk. Di syarat terakhir ke-7 menjaga waktu. Yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjaga diri dari hal-hal yang membuat dia berbuat sia-sia. Lagho. Yang ketiga walladzina hum li furujihim walladzina hum lizakati fa'ilun. Sedangkan zakat harta, zakat
fitrah, zakat buah-buahan. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan agamanya, farjinya. Yang kelima dan keenam, satu poin disebut itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah yang dipikulkan kepadanya dan menunaikan janji-janjinya. Dan yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga waktu-waktu salatnya. Subuh ini kita batasi persoalan syarat pertama dan syarat terakhir. Syarat pertama dengan khusyuk, syarat terakhir dengan menjaga waktu salat. Bapak Ibu, dari kajian, pengalaman dan diskusi, referensi, ternyata khusyuk itu tidak dimulai ketika kita mau salat, tidak. Justru dianjurkan oleh pakar di bidangnya bahwa khusyuk itu sudah dimulai sebelum mengambil air wudhu. Itu sudah persiapan. Ampan janja makije nek nulari pake ngalle je nek sambajang, apakah je nek balan, je nek tamparan, je nek leden, je nek buhun, je nek cere, je nek apapun yang sudah kita niatkan untuk kita pakai ambil air wudhu. Menurut ahli di bidang ini, di bidang agama, langsung orangnya Allah Ta'ala terima kasih, bersyukur dengan membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menciptakan air untuk saya pakai bersuci. Itu sudah persiapan khusyuk jauh belum pakai sholat, baru mau berwudu, belum malah berniat berwudu. Sudah kontak Allah, konsen kepada pencipta air dengan membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menciptakan air untuk saya pakai berwudu. Baru kemudian kita berniat naitul wudu alirafil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Baru kita membaca, baru kita membasuh anggota wudu, mulai dari tangan sampai pergelangan, sampai ke terakhir ke kaki sampai mata kaki. Nah, di sini saya ingin serahkan, saya ingin cerahkan, saya ingin ulang, saya ingin segarkan pengetahuan kita Pak Ibu. Situ namanya nu parallu ribasa sebagai anggota wujud yang wajib dibasuh nak ngalih kejadian sambajang apa ya? Ini ada di surah Al-Maidah, surat nomor urut 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas sholati, hai orang yang mengaku beriman, kalau kalian mau sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku, wa amsahu biru'usikum, usap kepalamu, basuh rambutmu. Itu yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki, pergelangan. Itu yang 4 yang wajib dibasuh. Ini perlu kita tahu sehingga dalam kondisi darurat nuapa injau. Daruratnya mungkin airnya terbatas. Daruratnya mungkin waktunya terbatas. Daruratnya airnya terbatas, saya biasa lakukan. Kalau kunjungan kerja dengan banyak penumpang, peserta, ya, air terbatas, tempat juga terbatas, lamanya kiri boko ngalek ini sambaja lari lisa patin ron atau ya, saya ambil air 1 gelas nih, cukup wudu. Karena yang saya basuh yang wajib itu saja. Mungkin geleri resep yang tidak wajib. Barang wajib injo geleri geliasa wudu ta geliasa sambajanta. Jadi injo jangan apa injo Pak. Atau terbatas waktu. Misalnya lah nyambanyangi kita mate. Jenazah sudah siap, imam sudah siap, makmum sudah siap. Tiba-tiba lah mbuang kita kabir pertama ini imam, sekelir itu gak tajam kerja foto jet nih. Nato jenai jadi keri tajam. Ndak usah mi tangan sampai pergelangan, ndak usah mi berkumur, ndak usah mi hidung, ndak usah mi telinga. Kenapa? Karena jenazah sudah siap disolat. Tinggalkan yang sunat untuk membantu mempercepat penyelenggaraan jenazah. Itu masuk dalam kategori darurat. Ya Bapak dan Ibu, totoa tatoriolo ya nangale jenis sambajang kacere juga luar biasa husuknya. Kenapa? Di samping dia membasuh tangannya, dia berdoa minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan segala dosa, kesalahan, hilap yang dilakukan oleh tanganku ini lalu lorang jenis sambajang. Nu pokok-pokoknya tarana ngajar turulunya. Kali mau merukonjo jua. Ya Allah, barangkali banyak ucapan yang saya lakukan tanpa sadar
menyinggung perasaan orang, menimbulkan dosa. Mudah-mudahan kalimat orang la tuliang ngasih dosaku. Batu ri babakul batu ri pau. Doang kita seterusnya. Sehingga teroleh nampak je dari orang ini Paul laku kuki kalau murmur iki. Kenapa? Karena dia khusyuk dalam berwudu. Nah, selesai wudu baru kita baca. Alhamdulillahilladzi doa masuk WC aku baca. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Bayangkan Pak, Ibu, baik tinggal jenis sambayang kita berdoa kepada ya Allah jadikan aku orang yang taubat. Kenapa? Kayaknya rela Allah Ta'ala. Dosa baturi babaku, dosa baturi tolingku, dosa baturi matangku, dosa baturi bangkingku, lalu orang ngasih jenis sambayang. Keren. Kita tutup dengan doa sesudah wudu. Alhamdulillahi ja'alal ma'atahu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Karena ri pangerang punga misekonjo anggota wudu kita kepada Allah, kita mohon ke Allah. Ya Allah jadikan aku manusia yang bertobat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, suci lahir batin, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku sebagai hamba yang berserah diri kepada soleh. Nah selesai itu baru kemudian kita sholat. Sholat juga tuh ngisi inilah papasangnya aku nyaranya rabuan takabir, aku nyaranya niat paulo Allah mesti bajik-bajik na Allah dengan membaca dalam hati atau sir atau zahar, ilahi anta maksudi waridaka matlub. Ya Allah, sambayang ini tidak marahi pasangalina ridamu yang aku damba. Baru kemudian kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Setelah itu ini sunat wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati dan seterusnya. Tapi kalau kita tahu sejarahnya akan lebih menghayati ucapan itu. Ini sumpahnya Ibrahim Bapak Ibu. Sebelum mendapat wahyu dia terkagum pada bintang. Sebelum mendapat wahyu dia terkagum pada bulan. Sebelum mendapat wahyu dia terkagum pada matahari. Selalu dia katakan hadza rabbi bintang, hadza rabbi bulan, hadza rabbi hadza akbar kepada matahari. Tetapi ketika bintang, bulan dan matahari semuanya hilang, dia mengatakan saya tidak akan bertuhan pada bintang, saya tidak akan bertuhan pada bulan, saya tidak akan bertuhan pada matahari. Tapi saya akan bertuhan pada pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Itu bukan rukun. Kalau bukan rukun dibaca atau tidak dibaca tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Tapi dalam kondisi normal longgar lakukan, baca. Saya pernah sampaikan kalau kita sudah tinggal 2 menit kita mau ambil sholat tahiyatul masjid ketumban hijau sapurna terima segini ningali memang sama baca sunnah risapo mingkaro mau menit lagana jenas sampaian. Ganna tapi jangan baca, jangan lakukan yang sunat. Mingka gale resep Pak. Nah, yang sunat itu berarti bukan rukun. Yang sunat itu dipakai atau tidak dipakai dalam sholat tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Wajah tuh sunat dalam kondisi darurat ruama menit nak rakis sambajan tahiyatul masjid ingin dapat pahala lakukan, tapi jangan diambil baca doa iftitah. Kenapa? Karena biar tidak baca tetap sah. Karena bukan rukun. Dalam kondisi darurat sekali, mana pengumpu Anda mati? Karena pengumpu juga bukan rukun. Yang rukun Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tanpa alhamdulillah, salat tidak sah. Tetapi yang rukun di semua gerakan tumak nina. Ruku dan tumak nina. Berhenti sejenak. Iktidal dan tumak nina. Jadi kalau kita melakukan gerakan salat tanpa tumak nina, tidak sah salat kita. Ini cara untuk melatih diri khusyuk dengan memahami apa latar belakang sumpahnya Ibrahim yang menjadi sunat dalam sholat kita, doa iftitah. Ketika kita tahu sejarahnya akan lebih menghayati saat membaca itu. Lalu masuk pada Al-Fatihah, Pak, Ibu. Al-Fatihah ini menurut teori yang saya pernah baca Bapak dan Ibu dibagi 3 versi atau cara. Ada yang membaca Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin 1 tarikan nafas. Mungkin kira-kira pas saya lampak kula deh. Apa bahasanya Pak Jamal tantum gilenak kula. Ya. Kenapa? Alasannya Al-Fatihah 1 kesatuan. Maka 1 tarikan nafas. Tapi itu tidak mutlak, lihat kondisi. Itu versi pertama. Versi kedua, Al-Fatihah itu dibagi 3.
Sepertiga pertama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu tarikan nafas. Kenapa? Karena itu satu kesatuan, semuanya untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hanya untuk Allah, enggak ada untuk hamba di situ. Ar-Rahmanir Rahim Allah semuanya. Maliki yaumiddin Allah juga. Enggak ada dahunna hamba di situ. Itu alasannya, itu argumentasinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu juga tarikan nafas, karena ini laku patah sukuk nasilajar pak jiluan na'ata nakarain. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Nah, kemudian sepertiga ketiga, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu juga tarikan nafas. Kenapa? Karena itu semuanya untuk hamba. Tunjuki kami jalan yang lurus, hamba. Jalan orang yang engkau beri nikmat, untuk hamba. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, untuk hamba. Bukan jalannya orang-orang tersesat, untuk hamba. Satu tarikan nafas. Ini versi kedua. Saya biasa lakukan dalam sholat berjamaah tarawih. Mendukung jamaah yang sudah tidak tahan kalantuknya. Ngambil surah pengumpul bokdoh. Kenapa kita pemimpin dalam salat harus melihat aspirasi jamaah? Versi ketiga, setiap ayat istirahat. Apa alasannya? Karena setiap ayat kita seperti berdialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah bilang, hamidani abdi, la puji musya atangku. Ar-Rahmanir Rahim, asara alayya abdi, la pakala biri musya atangku. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Jadi kasih kesempatan Allah untuk menjawab setiap apa yang kita ucapkan dalam Al-Fatihah. Itu argumentasinya, itu alasannya. Sehingga setiap ayat dalam Al-Fatihah kita tarik nafas, Allah jawab. Nah, ini menurut tata cara sholat berjamaah ketika imam mengatakan waladdallin, Anda nyara-nyara amin. Sari kesempatan ngimbang-injo, tarik nafas dulu, baru kemudian baru ikut, karena aminnya imam bersamaan dengan makmum akan besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah. Ingkar itu jamaah kegelilis bareng aturan. Geli pipu subaji walad dalin marayu musakran nari langir. Ya itu karena ilmu dimaklumi. Tapi saya berharap majelis jamaah di Nurut Taubah ini ikuti tata cara itu. Baru baca surah dan seterusnya. Nah, itu Bapak dan Ibu waktu ruku. Kita kan latihan khusyuk. Waktu ruku ini kan ada tumak ninanya. Dalam kajian saya katakan tumak nina dalam sholat sama dengan iktikaf dalam puasa, sama dengan wukuf dalam haji. Diam. Jari ampas sambajang kali-kali ki ini latihan Bapak Ibu. Sambajang kali-kali ki naruku ki Anda kinyara-nyara baca doa ruku. Rasakan dulu bahwa emosi, perasaan, nafsu, pikiran semuanya ruku. Hayati itu. Baru baca doa ruku. Ampas sambajang kali-kali karena kira tak parjama. Barang iman salam iktidal diterkena kita jangan raham kalau manasudil minah jekna. Iya, gitu Pak Ibu. Baru baca doa ruku. Doa rukunya dua versi. Kalau Bapak Ibu baca versi pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu versinya Muhammadiyah tarjih. Tapi tanpa bermaksud menyalahkan versi ketiga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, innaka antat tawwabur rahim, itu poin ketiga. Tapi versinya Muhammadiyah tarjihnya dua poin di subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli sami Allahu liman hamida. Ini ada dasarnya, ini ada argumentasinya. Ini berasal dari tindak lanjut perintah Allah di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika subhanakallahumma rabbana wastaghfirhu wa bihamdika allahumma ighfirli innahu kana tawwaba. Itu bukan lagi perintah, kalimat berita. Nah, argumentasinya tarji, karena itu kalimat berita, maka tidak usah sampai 3 poin tanpa bermaksud menyalahkan yang melengkapi menjadi 3 poin. Innahu kana tawwaba dalam ayat, innaka antat tawwabur rahim dalam doa ruku sujud sama. Atau versi lain yang biasa dan umum dilakukan, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pintalun. Mingka main pakai diam sejenak. Latihannya waktu sholat sendirian, apakah tahajud, duha, atau sholat-sholat lain. Ris sambajang kali-kali itu. Apalagi waktu sujud. Hayati renungkan. Kepala yang selalu dibanggakan dan menjadikan orang menjadi sombong, bahkan itu sejajar dengan kaki, rata dengan tanah. Rukukkan pikiran tak, sujudkan pada, sujudkan pikiran, perasaan, nafsu, emosi. Setelah kita mantap, wah saya sudah sujud, menyamakan kepala yang selalu dibanggakan bahkan sombong dengan otaknya, dengan pikirannya, sekarang sejajar dengan kaki yang paling rendah dalam bagian tubuh kita, sejajar dengan tangan. Baru pelan-pelan baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Bapak, Ibu, dan Saudara, di poin tertentu juga waktu membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ampagele perikulle ripakangu rangi ngasih. Saat membaca Al-Fatihah, manna porori hatun tambaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rep pengalaman Bapak Ibu, terus sambajang karena la cobalah hayati injo gele minal lakulle la pupus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Kanya empaya kena budua ia kena stain hanya padamu Tuhan aku menyembah, hanya padamu Tuhan aku memohon pertolongan. Narihatun nari baca injo telah tumis injo taran mengajar amparihatun nari baca injo nasi kali sapi tadi urangi hanya padamu sapi aku menyembah, hanya padamu sapi aku memohon pertolongan. Nah, ini penting. Sehingga orang yang berlatih husuk di situ geliminal laku lela tulusan, karena setiap ila baca injo sangin numarela orangi. Ia kena budua, ia kena stain sekali kulkas taruh pada orangnya. Apa mesti asin? Ya, hanya padamu kulkas aku menyembah. Ini kalau kita berlatih husuk. Waktu ruku. Dan terakhir waktu tahiyat. Waktu tahiyat itu adalah dialognya antara Allah dengan Rasulullah waktu Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Injo barisallah khususna Nabi ta mengira Allah Ta'ala rihatun Mi'raj. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dilanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab oleh Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nuri apel ngasih dia Bapak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, maka saat kita membaca tahiyat awal, tahiyat akhir akan lebih khusyuk, konsentrasi, membantu diri kita karena kita tahu ilmunya, tahu latar belakang. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih tak terhingga karena kita difasilitasi, dimediasi oleh panitia Masjid Nurut Taubah. Makasih Pak Akbar yang menjadi mana Pak Akbar? Halo Akbar. Yang selalu membantu dan menghadiri acara gas ini berkeliling setiap Ahad subuh. Pada Pak Rahman kami silakan untuk melaksanakan tugas. Demikian acara kita Bapak dan Ibu. Jadi kopi morning biasanya ada setiap Ahad, mingkakan puasa ki ganti saja kopi naik.
Jadi kulik yang mulia hari ini Pak Samsul. Kalau ada kopi naik, terin dikila buka, terin dikilangan resahur, tapi tidak janji banjur. Sadaqallahul adzim, terima kasih. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa, kita berharap semoga yang memberi dapat berkah, yang diberi dapat manfaat, yang memediasi dapat pahala, yang menyaksikan dapat inspirasi. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.